Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita jumpa lagi di channelnya teman-teman sahabat pustaka. Kali ini ada yang menarik nih. Di samping saya udah ada saudari Ele Nur Aziza. Saudari Ele ini bukan gadis sembarangan teman-teman. Iya, kenapa kamu tahu? Enggak, Ben? Kenapa saya bilang bukan gadis sembarangan? Saya kira seperti penjelajah, Bu. Bisa kemana-mana, ditempatkan di posisi manapun selalu bisa diandalkan. Ya, kenapa bisa begitu? Itu karena memang kita sengaja hadirkan Ele di sini. Kita panggil Ele aja ya, biar nggak kaku kita. Karena Ele ini adalah gadis tiga benua. Kenapa nih saya kasih nama gadis tiga benua? Ini yang akan kita cari jawabannya. Jadi sebelumnya mungkin Ele bisa perkenalkan diri, asalnya dari mana? Ya, perkenalan singkat lah. Silakan, saudari Ele. Ya, jadi nama saya Ele, boleh dipanggil Ele, boleh juga dipanggil Nur. Soalnya selama saya kerja di luar negeri itu orang-orang umumnya panggil saya Nur. Mungkin lebih mudah ejaannya, juga pronunciation-nya juga Ele itu kan beda-beda ya di tiap negara. Ada yang ngejanya tuh L, ada yang Ile, ada yang Ele, sulit. Tapi kalau Nur itu lebih gampang, gitu. Saya dari Mojokerto, tepatnya dari Trawulan ya. Terus saya sempat kuliah di Unitomo, makanya saya ketemu sama teman-teman sahabat pustaka ini dan berproses sampai sekarang bareng teman-teman. Sempat ya? Sempat ya. Kuliah di Unitomo. Iya, Sempat. saya juga sempat kuliah di Unitomo. Ele, cuma 3,5 tahun, gitu ya. Nggak tahu lulus nggak 3,5 tahun itu ya. Menarik ini, Bung Berkam, gadis Mojokerto. Tapi tadi saya dengar sempat melanglang buana ke luar negeri. Itu kenapa kita bilang si Ele ini gadis tiga benua. Benua mana aja sih yang Ele udah pernah injakkan kakinya? Sejauh ini masih Asia, Eropa, sama Afrika aja sih. Tentunya Asia, ini kan kita orang Asia ya. Yes. Kalau untuk Afrika di mana nih? Afrika di Mauritius. Mauritius itu negara kepulauan ya kalau nggak salah. Kepulauan. Negara yang negaranya pulau-pulau kecil, pulau kecil ya. Ada di Afrika, saya nggak tahu bagian mana. Yang jelas dia di Afrika. Kemudian ada yang berikutnya di Eropa. Di Eropa. Eropanya di mana nih kamu? Republik Ceko. Republik Ceko. Kamu tahu nggak Ceko di mana? Kurang tahu saya Kurang lebih. tahu. Ini nggak tahu Ceko ini. Saya kasih tahu nih ya. Ceko itu di Eropa hampir ke timur ya. Hampir ke timur. Dulu Cekoslovakia. Kalau kamu suka nonton bola, Ceko itu terkenal sama pemainnya. Nah, Pavel Nedved ya? Oh iya. Bener nggak sih Pavel Nedved ya kan? Saya nggak terlalu gila bola, tapi saya tahu. Ini yang berikutnya nih. Kenapa bisa sampai ke Ceko? Jadi dulu awalnya pas lulus SMA itu masih belum ada gambaran pengen kemana, pengen kuliah atau pengen kerja atau gimana. Dan syukurlah punya kakak, punya orang tua yang referensinya banyak ya sampai ke luar negeri gitu. Terus kakak saya yang pertama juga lebih duluan kerja di spa juga, kakak saya yang pertama. Tapi waktu itu dia belum ke Eropa, masih di Asia, masih di China kalau nggak salah. Cuman udah bagus. Dia di hotel besar gitu bintang 5, makanya dia merekomendasikan saya buat berkarir di bidang yang sama karena dia ngerasain fasilitas-fasilitas, tunjangan, gaji dan lain sebagainya tuh mencukupi, bahkan lebih dari cukup lah buat orang-orang seusia kita ya yang masih muda-muda kayak gini. Terus akhirnya saya lulus SMA itu coba buat sekolah selama 1 tahun itu. Jadi 6 bulan teori, 6 bulan itu praktek. Semuanya juga mempelajari tentang spa, all is spa. Habis itu dari kampus ada tawaran, waktu itu Malaysia, Doha, sama Eropa. Doha itu Qatar ya? Iya, Qatar. Tapi kalau nggak salah tahun 2016 itu ada konflik ya di Uni Emirates Arab yang akhirnya segala macam supply ke negara Qatar itu dibatasi gitu. Terus di Malaysia saya kurang minat,
akhirnya saya pilih lah buat ke Eropa. Saya taruh lamaran di sana dan nggak lama setelah satu mingguan lah dipanggil buat interview, akhirnya keterima, saya proses berangkatlah ke Eropa selama 2 tahun itu. Luar biasa nih teman-teman. Salah satu kader Sahabat Pustaka asal Mojokerto dari Kecamatan Trowulan. Ya. Mungkin Berka mau tanya-tanya tentang kehidupan di Ceko, silakan. Kalau saya kan lebih ke itu. Kira-kira apa sama nggak pola pikir atau peradaban di waktu menetap di Indonesia sama di Ceko? Kira-kira apa gitu perbedaan? Beda banget, 180 derajat ya. Jadi mulai dari jalan aja, kita di sebelah kiri, di Ceko kan sebelah kanan. Terus budaya sarapan, budaya kerja dan lain sebagainya tuh beda banget. Tapi untungnya gampang adaptasi sih waktu itu. Jadi saya pemakan segala, terus saya juga nggak ada kesusahan buat komunikasi sama orang lain, terus transportasi, sama cuaca, alhamdulillahnya nggak ada problem sama sekali. Untungnya cepat adaptasi. Jadi kalau di Ceko di kanan, Indonesia di kiri. Sebenarnya Indonesia itu kanan kiri, putar gitu. Sebenarnya Indonesia tuh nggak di kiri-kiri banget kok. Kalau Ele mungkin mau lebih memperhatikan, kita kanan kiri oke gitu kan, makanya banyak kecelakaan tuh di Indonesia kan ya. Apalagi sih mungkin kebiasaan hidup orang Ceko yang beda banget nih sama di Surabaya, bahkan mungkin di Trowulan. Beda banget. Cara komunikasi ya, jadi kalau misalnya kita ada event atau diundang ke suatu tempat, simpelnya aja deh, nongkrong gitu, nongkrong. Minggu depan kita nongkrong jam 8, kumpul di bus stop mana gitu ya misalnya. Udah, komunikasi itu cuma sekali itu aja, dan minggu depan tuh kita benar-benar kumpul di sana, nggak ada yang follow up, nggak ada yang apapun, atas kesadaran diri sendiri aja kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia kayak gitu kan masih agak sulit ya. Biasanya H-1 masih harus diingetin, jangan lupa ya besok nongkrong di sini. Padahal cuma nongkrong aja itu, masih harus di follow up. Berarti konsisten mereka ya, dan komit sama apa yang mereka sudah sepakati. Artinya kan kalau mereka satu kali udah bisa begitu, bisa diambil kesimpulan mereka tidak bertele-tele kan. Tidak bertele-tele gitu. Mata uangnya apa itu kalau di sana? Korun. Iya, Czech crown. Waktu masih di sana, masih inget nggak satu korun berapa rupiah? 660 ya tahun itu. 660 rupiah. Ele kerjanya di dunia apa itu? Spa? Spa, waktu itu masih day spa sih. Day spa itu kayak gimana sih? Saya nggak pernah spa nih soalnya, nggak ngerti saya. Day spa itu spa rumahan, spa pinggir jalan kayak gitu. Tapi waktu itu diminati banget karena tempat saya kerja ini termasuk salah satu spa pertama yang berdiri di daerah situ. Saya dulu kerjanya di Radek Kralove kan. Saya kerja tahun 2016 itu, dia udah 11 tahun berdiri di situ. Jadi udah tua dan lama banget tuh. Guestnya tuh repeat order, jarang orang baru, rata-rata orang lama, udah hafal spanya, tinggal datang reservasi. Bener-bener customer sejati ya, pelanggan sejati. Gimana Ber, tertarik nggak ke Ceko? Tertarik banget sih Bu, kalau soal apa yang digambarkan tadi kan, komitmen, konsisten, yang paling saya suka ya disiplinnya itu ya. Ketika kita udah membuat janji, semangat kita kan tidak pudar saat katakanlah kita di Indonesia kan sering seperti itu. Semangat janjian, tidak pudar. Iya. Janjian, tapi pas datang ada yang datang jam sekian, ada yang sudah berapi-api semangatnya, tapi ada yang terlambat, itu kan membakar semangat yang tadi itu hilang. Saya pikir bukan tidak pernah pudar, tak pernah padam. Nah, kayak lagunya Sandi Sandoro itu ya. Kayak gitu. Ceko, saya sih belum tertarik ya, mungkin karena Ele belum ngomong nih gajinya berapa sih kerja di situ gitu. Oh ya my kan? god. Nah, saya udah punya keluarga, jadi untuk ke luar negeri pun harus punya alasan komersil saya ini kayak gitu. Ya. Berapa sih salary-nya? How much salary yang kamu terima ketika kerja di spa? Kala itu ya 2016 itu 18.000 kali 660 mungkin 10 jutaan ya. 10 jutaan. Tapi kalau kerja di spa kan biasanya ada budaya tipping kayak gitu. Jadi pasti dapatnya lebih dari itu sih. Terus juga ada tunjangan transportasi, asuransi, makan. Ada libur nggak sih? Libur
gimana liburan di sana itu per hari Minggu atau hari Jumat mungkin karena Ya. gimana atau hari-hari tertentu aja liburnya? Kalau di Ceko itu sebenarnya kita bisa milih ya, bisa milih mau kerja selama 5 hari seminggu atau 14 hari sebulan. Jadi 14 hari kerja, 14 hari libur, atau 1 minggu itu 2 hari libur, 5 hari kerja. Nah, saya waktu itu tuh 5 hari kerja seminggu dan selama 8 jam. Terus tiap tanggal merah itu wajib libur. Wajib libur. Wajib libur, aturan dari negara. Terus kerja di perusahaan swasta, kerja di perusahaan negeri, semuanya tuh aturannya sama, cuman ownernya aja yang beda kan. Gitu. Ada nggak batasan maksimum jam kerja maksimal? 12 jam. 12 jam. 12 jam itu pun harus maksimal 14 hari kerja kalau kita 12 jam. Kalau 8 jam itu 20 hari kerja sebulan. Hari kerja. Gitu. Menurut saya sangat manusiawi ya jam kerjanya itu. Saya pikir dunia kerja, dunia industri ataupun dunia bisnis di negara kita perlu lebih manusiawi terhadap para pekerjanya karena ya, termasuk di baik itu di perusahaan-perusahaan ya seperti pabrik ataupun restoran dan lain-lain, saya pikir perlu ada kemajuan atau perbaikan di dalam hal jam kerja nih karena memang itu nyangkut juga itu sama kepuasan batin seseorang atau pasti kan jenuh ya kalau orang kerja terlalu lama juga dan itu juga cita-cita memanusiawikan jam kerja itu dulu perjuangan Karl Marx juga itu pada waktu dahulu kala tuh sampai kemudian gonjang-ganjing Eropa itu kan dengan komunisme ya. Selain dunia spa, pengalaman tentunya ada pengalaman-pengalaman seperti bersosialisasi ya, berjejaring, berkawan dengan orang-orang di Ceko ataupun teman-teman seprofesi. Apa sih kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan yang biasanya Ele lakukan? Karena saya lumayan suka juga sosialisasi, ketemu sama orang ya. Waktu itu saya gabung di Harita. Apa tuh Harita? Harita itu dia kayak volunteer, tapi rekrutnya tuh buat internasional aja. Internasional. Jadi saya ketemu sama orang Finlandia, saya ketemu sama orang mana aja lah, pokoknya di luar negara Ceko gitu banyak. Terus kegiatan kita juga banyak juga, mulai dari belajar bahasa bareng, terus ada juga kita kayak bikin event, international event, kita semua tuh masak dari masing-masing negara dan kita tuh ngundang teman-teman disabilitas buat cicipin makanan dari masing-masing negara itu kayak gitu. Jadi dia bergerak di bidang itu, apa itu? Charity sebenarnya. Charity. Ya, charity. Apa namanya tadi? Harita. Karita ya? Ya. Oh, Karita ya. Internasional. Kalau di Indonesia itu ada namanya Caritas. Itu punyanya lembaga Katolik kalau nggak salah, seingat saya. Saya iya. pernah terlibat juga di Alor pada waktu gempa itu. Mungkin saya nggak tahu, mungkin itu sama atau beda saya nggak tahu. Tapi rasanya bergerak di bidang yang kurang lebih sama. Ya. Oke, nah, ini kita masih ngobrolin pengalaman di Ceko nih. Tapi saya pikir Ceko nih saya masih pengen tahu lagi tentang Ceko. Makannya apa sih orang Ceko? Breakfastnya apa? Lunchnya apa? Dinnernya apa? Iya. Kalau pagi sih biasanya roti, jus jeruk, teh anget, kopi panas, air putih kayak gitu tuh ya. Teh ini. Kalau siang biasanya ada gulas, spaghetti ya kayak European food kayak gitu itu. Malam juga. Gulas. Gulas. Malam juga kayaknya sama sih kayak lunch ya. Soalnya saya jarang makan malam di luar sih. Karena di Ceko itu ada jam malamnya. Khususnya di daerah tempat saya kerja, jam 7 itu semua toko harus udah tutup. Jadi sebelum jam 7 misalnya kita pengen beli makan, pengen belanja dan lain sebagainya tuh ya kita belanja aja dulu gitu. Oh, saya pikir jam malam karena keadaan darurat apa? Enggak ya? Jam malam untuk bisnis? Iya, untuk bisnis. Oh, bisnis. Oke. Kalau di Ceko banyak imigran nggak? Banyak sebenarnya. Juga ada beberapa orang yang pakai suaka politik.
suaka agama juga saya sempat ketemu juga. Gimana tuh suaka agama? Suaka politik saya udah pernah denger. Jadi waktu itu kan kebetulan saya main ke masjid ya. Masjidnya juga bentuknya nggak kayak di Indonesia sih, kayak bangunan biasa gitu, kayak rumah 2 lantai gitu aja. Atas buat cowok, bawah buat cewek. Waktu itu aku lupa, mungkin orangnya dari benua Afrika juga ya, orang hitam. Fatimah namanya. Jadi dia tuh ngobrol, dulu tuh di negaranya ada konflik. Oh. Ada konflik keagamaan kayak gitu, dan dia tuh seperti di Sudan gitu mungkin maybe. ya. Ya mungkin ya, dari benua Afrika gitu. Dia sekeluarga sih, anaknya 3, dia sama suaminya semuanya tuh milih buat masuk agama Islam. Karena ada konflik, akhirnya dia harus pergi dari negaranya itu, dan dia tuh masuk di pesawat itu yang nggak tahu pesawat ini tuh terbang ke negara mana, dia nggak tahu. Mereka berlima tuh benar-benar pisah semua, dan si Fatimah ini turunnya di Republik Ceko itu. Habis itu mereka bikin media sosial, terus nyari keluarganya satu sama lain. Katanya waktu itu ya mereka ya. Pisah. Waktu ketemu saya tahun 2016 itu tahun keempat mereka pisah, dan Fatimah masih belum ketemu sama keluarganya sih waktu itu. Masih kontak nggak sama si Fatimah? Sekarang enggak ya. Enggak ya. Berarti Hilang kontak. cukup berat juga ya kehidupan saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain di Afrika sana, karena masih ada permasalahan di tahun era-era sekarang, permasalahan kebebasan beragama. Yang semestinya itu adalah hak asasi manusia, prinsip mendasar kehidupan umat manusia yang tidak perlu dibatasi ya. Artinya manusia berhak memilih mau menganut keyakinan atau agama apapun. Ya saya pikir memang negara-negara, sebagian besar negara di Eropa memberikan kebebasan untuk itu selain Amerika, dan negara lain perlu mencontoh lah, termasuk negara kita yang saya pikir juga masih harus banyak belajar dari negara-negara di luar sana. Oke, itu Ceko. Nih, Berkam penasaran nggak sama benua berikutnya? Ini kan gadis 3 benua nih dia. Nih. Benua Asia, dia dilahirkan. Apa ya? Di Ceko dia berkarya, berkarir. Yang terakhir nih, benua Afrika, Mauritius. Orang Mauritius itu dipanggil apa itu? Kalau Amerika dipanggil Americans ya kan? Kalau Mauritius apa dipanggil Mauritians? Yes, Mauritians. Begitu. Mauritius. Nah ini di Mauritius sudah berapa lama ini sih? Baru 3 bulan sih kemarin. Oh baru 3 bulan, berarti 3 bulan kemarin? 3 bulan kemarin itu istilahnya kayak trial ya mungkin, prohibition lah. Prohibition selama 3 bulan, balik apply visa, nanti callingan baru balik lagi. Doain Maret ya. Dunia yang sama, dunia kerja yang sama, bidang kerja yang sama. Dunia kerja yang sama, tapi alhamdulillah sekarang saya naik dari day spa masuk ke hotel, dan hotel saya ini Shanti Mauris. Spa-nya itu termasuk salah satu spa terbesar di Indian Ocean. Samudra India. Luar biasa, kalau udah sampai terbesar di Samudra India itu nggak main-main itu ya. Itu hotel atau resort? Resort ya. Resort. Wah pasti deket pantai ini. Oh ya, deket banget, tiap hari itu view-nya pantai, gunung, pantai, gunung. Saya ini dari tadi lihat Berkam matanya berbinar-binar ketika bilang pantai ini kan. Pasti apa yang kamu bayangin? Spa, pantai, yang Berkam bayangin itu apa? View-nya kan pantai nih, pasti menarik banget kan, habis kita berenang, melakukan sesuatu aktivitas di pantai tentunya lah. Terus dimasas. Kita spa gitu. Betapa nikmat itu. Iya. Berarti kamu masih pakai celana umpan ya? Celana TikTok umpan. begitu ya? Airnya juga nggak kayak di Kenjeran ya. Kenjeran. Pantai yang perlu direhabilitasi itu. Tidak termasuk nominasi. Kenjeran. Mudah-mudahan sekarang udah nggak seperti itulah. Saya percaya pemerintahan yang sekarang lebih baik, lebih menjaga kebersihan. Mudah-mudahan terus dijaga supaya layak lah untuk dijadikan tempat liburan pantai-pantai kita, walaupun airnya masih coklat ya. Mungkin karena banyak lumpur. Bukan lumpur lapindo lah. Oke, Mauritius ini apakah banyak imigran juga atau mayoritas orang-orang lokal sana? Mayoritas lokal sih, tapi orang Indonesia lumayan banyak daripada di Ceko.
Masa sih? Iya. Afrika loh ini, Afrika loh. Oh, banyak Pol. Dari di pesawat itu saya udah ketemu orang-orang Madura, orang Wih, Jawa gitu. memang orang Madura ini ya. Bukan kaleng-kaleng. Memang. Wherever. Kayaknya kita punya kesempatan juga ke sana. Ya kamu harus jadi orang Madura dulu. Waduh. Karena mereka udah punya kelompok besar di sana tentunya. Ngapain? Mereka di sana kerja atau Kerja mayoritas melaut sih kalau orang nelayan, Oh iya. fisherman, Heeh, ya, fisherman. fisherman Good. sekaligus menjual ikan atau Menjual juga dan mereka di kota besar kayak Port Louis gitu. Kalau aku kan di selatan ya, kotaku kecil, Saint Felix. Orang-orang Madura lebih banyak di Port Louis, Port kota Louis. besar. big city, Mm. a lot of money. Yes. So kalau di Port Louis ke Saint Louis, Port Louis ke Saint Felix. Saint Felix, jalur darat atau harus nyebrang? Darat sih. Darat. Lama juga tapi nggak lama ya, nggak selama di Indonesia karena jalannya lancar, nggak ada macet, terus bypass semua. Di Mauritius, salary-nya setinggi di Ceko atau lebih tinggi atau bagaimana? Lebih tinggi sebenarnya di Mauritius. lebih Buat tinggi. buat ekspat itu sangat menjanjikan sekali karena mungkin pemerintah juga berharap pekerja dari luar negeri ini bawa perubahan ya di Mauritius. Karena selama saya di sana ngobrol sama teman-teman juga katanya di bidang industri pun pabrik masih cuma ada satu, pabrik gula. Oh, pabrik gula, seperti di Kuba, begitu ya, di selat-selat Karibia sana. Yes, another one masih impor lah, mayoritas impor, 90% lebih tuh impor semuanya, gitu. Apakah biaya hidup di Mauritius lebih rendah daripada di Ceko atau sebaliknya? Di Mauritius lebih rendah. Lebih rendah. Oh, berarti Lebih rendah. lebih untung dong. You go home dengan saving a lot of money. Iya, jadi dari 100% uang saya itu 80% saya kirim ke keluarga, 20% buat hidup di Mauritius itu bisa. Berbakti. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ini yang paling disukai netizen Indonesia. Saudara-saudara, kawan-kawanku, sahabat-sahabat sekalian, luar biasa. Sekarang nih saya pikir mungkin pasti ada yang bisa dibagikan. Pasti ada yang bisa dibagikan dari seorang Ele Nur Aziza, gadis dari Trowulan yang sudah melintasi 3 benua. Bagaimana sih kalau teman-teman itu mau berkarir di luar negeri, khususnya di Eropa dan Afrika, sepengalaman daripada Ele itu? Gimana sih caranya? Gimana sih cara Sebenarnya bikin info dan pekerjaannya? sebenarnya yang pertama itu kita harus percaya diri ya. Banget itu. Bekal utama tuh ya. Bekal utama harus percaya diri. Terus kedua berani. Dan juga yang ketiga tuh mikir ya. Soalnya kan kadang orang tuh karena buru-buru terus cuma lihat gajinya besar, akhirnya dia nggak mikir di sana nanti kita diapain, terus di sini apa yang kita tinggal gitu. Karena banyak juga misalnya kita di luar negeri dapat gaji 10 juta, tapi kita di rumah harus ninggalin anak, istri, keluarga dan lain sebagainya. Terus di sana kita harus bayar asuransi sendiri, transportasi sendiri, itu kan sebenarnya nggak layak. Kita meninggalkan negara kita untuk gaji segitu dan di sana nggak bersih, kita masih banyak tunjangan, tanggungan lah di sana istilahnya. Itu kan nggak layak. Cari dulu fasilitas atau tunjangan yang layak buat kita. Karena kita ninggalin negara kita nih, gitu kan. Terus cara carinya sih kebanyakan di LinkedIn ya saya ya. Di LinkedIn. Terus nanti mereka tuh nge-share gimana caranya buat apply kerjaan di perusahaan kita. Apakah lewat web resminya mereka atau cuma kirim email aja. Pun itu ada formatnya lagi. Misalnya kirim email kan gimana cara kita nulis email, terus gimana cara kita bikin CV. Kalau kirim email kayak gitu. Tapi kalau di web itu sebenarnya lebih mudah. Kita kirim CV itu cuma bentuk Word aja karena dia kan pakai teknologi apa ya, aku kurang paham sebenarnya. Jadi kayak di screening, terus nanti otomatis CV kita tuh ngisi link di web itu, gitu. Itu tadi kan sharing pengalaman dari Ele di Mauritius, di Ceko, dan bagaimana kesehariannya. Mungkin gimana?
Apa Berkam ada pertanyaan? Kalau dari saya sendiri kan lebih melihat ke kultur budaya Indonesia kita ya. Kira-kira kalau kita berkarya di luar negeri itu basic atau skill-skill apa yang perlu kita asah supaya ketika kita berkarir di sana kita tidak kaget, wah saya harus seperti ini. Mungkin Ele punya tips lah atau saran-saran bahwa skill ini yang perlu kita tingkatkan. Yang pertama yang paling jelas itu bahasa. Jadi kan itu mempermudah kita komunikasi di sana kan. Misalnya mau ke kedutaan, terus misalnya mau jalan-jalan kemana gitu kan, lebih gampang. Terus yang kedua tuh pastinya sertifikasi. Jadi misalnya bakat saya ini mijet, tapi percuma cuma bisa mijet nggak ada sertifikatnya, nggak teruji kan ya, orang mana berani rekrut saya kan kayak gitu. Terus apalagi ya? Menurut saya cuman itu aja sih. Bahasa dan skill, ya skill. sertifikat ya. Skill yang tersertifikasi lah, skill yang teruji. Oke. Ada lagi? Ada yang terakhir ini. Iya, silakan. Seringkali kan di sini kita ketika mengurus sesuatu kan, apalagi kondisi pandemi itu kan ada persyaratan-persyaratan terkait kesehatan. Nah, bagaimana buat kita ini yang teman-teman baru ingin ke sana itu, apa aksesnya itu mudah juga atau agak sedikit sulit? Ya, meskipun nggak kondisi COVID gini, kita juga wajib medical check up dan tiap negara itu beda-beda persyaratannya. Kayak saya dulu waktu di Ceko itu seluruh tubuh ya. Terus Seluruh tubuh? Hah? Aku mau dong dicek. Atau aku yang ngecek? Kayaknya bagian ngecek lebih keren. Kamu tuh, Waduh. hobi. hobimu. Tes urin, tes darah segala macam. Terus waktu di Mauritius itu lebih ke variasis apa yang Variatif ya? Apa? nyamuk, terus yang bikin Oh. kita kayak kaki gajah itu loh. Filariasis kayak gitu. Jadi kebutuhannya tiap negara tuh beda-beda. Tapi kalau COVID yang jelas ya kita butuh juga PCR ya buat konfirmasi kalau kita Pasti, nggak COVID. pasti. Protokol kesehatan sekarang udah mendunia. Oke, saya pikir udah sangat jelas. Kalaupun teman-teman ada yang masih penasaran tentang negara Ceko dan Mauritius dan ingin kerja di sana, saya pikir nggak ada salahnya tuh hubungin Ele. Ntar adalah nomor telepon di bawah ini, teman-teman bisa hubungi. Dan teman-teman, ini kayaknya sangat bermanfaat informasi dari saudari Ele ini. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang lulus SMA ataupun lulus kuliah kepengen mencari pengalaman dan mencari uang yang cukup banyak ya, tentunya buat apa jauh-jauh kalau cuma sedikit kan, bisa mengikuti jejaknya si Ele, bukan jejak si Gundul ya, jejak si Ele. Oke, saya pikir itu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tetap teman-teman selalu ngikutin, subscribe dan juga nge-like. Komen kalau ada pertanyaan, baik untuk Ele ataupun untuk tim kita. Dan jangan lupa selalu nonton channel Sahabat Pustaka. Terima kasih. Terima kasih. Minum yuk.